Halo sahabat Permata, saya Dr. Agni Hartati, saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Bekasi. Dengan meningkatnya angka COVID atau melonjaknya angka COVID di bulan Juni-Juli 2021 ini juga berpengaruh terhadap angka anak dengan penyakit COVID tersebut gitu. Jadi memang pada anak juga ikut meningkat. COVID pada anak dan dewasa sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tetapi memang pada anak biasanya gejala COVID itu ringan atau bahkan tidak bergejala. Tetapi ada beberapa anak yang memang bisa mengalami gejala yang berat sama seperti dewasa, sehingga membutuhkan seperti alat bantu nafas atau ventilator, atau bahkan bisa mencapai kematian pada anak-anak. Anak-anak dengan COVID yang beresiko rentan atau akan menjadi berat itu biasanya anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun, di mana pada anak usia 1 tahun biasanya imunitasnya itu belum sepenuhnya terbentuk ya, serta imunisasi juga belum lengkap. Lalu anak-anak usia berapapun dengan memiliki komorbid ya atau penyakit bawaan seperti misalnya anak yang memiliki riwayat asma, anak yang memiliki penyakit kronis seperti epilepsi atau dengan lagi terapi leukemia, kemoterapi, anak dengan imunitas yang turun seperti anak dengan sindrom lupus erythematosus, anak dengan diabetes mellitus, serta anak dengan kelainan genetik atau yang paling banyak adalah Down syndrome. Gejala COVID pada anak itu sebenarnya sama dengan gejala pada dewasa. Ya, awalnya disertai dengan panas badan ataupun dengan batuk, tetapi bisa juga disertai dengan gejala tambahan seperti pilek atau nyeri-nyeri otot. Nah, tetapi kita harus waspada. Pada anak itu dapat terjadi gejala yang berat yang dinamakan dengan sindrom peradangan multisistem pada anak. Itu biasanya gejalanya mirip dengan penyakit Kawasaki. Biasanya dia disertai dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening, lalu itu biasanya dia nyeri, lalu lidahnya merah ya, seperti lidah stroberi bilangnya. Biasanya juga disertai dengan ada sakit kepala yang lumayan hebat dan harus ada panas badan. Waspada pada COVID di anak apabila anak dengan COVID didapati dengan gejala yang lebih berat. Biasanya gejala lebih berat itu kita kenal dengan sindrom MIS-C. Gejala tersebut biasanya di luar saluran pernapasan, didahului dengan panas badan lebih dari 3 hari. Biasanya gejalanya itu adalah adanya nyeri perut, lalu adanya sakit kepala yang hebat, lalu biasanya disertai dengan adanya lidah yang berbentuk seperti stroberi ataupun berwarna merah, serta pembesaran kelenjar getah bening, biasanya di leher dan apabila disentuh itu nyeri. Anak bisa isolasi di rumah apabila anak memiliki gejala ringan atau tidak bergejala. Dikatakan gejala ringan apabila gejalanya hanya panas badan ataupun batuk ringan. Dikatakan batuk ringan itu batuk tidak disertai dengan adanya sesak. Apabila didapati adanya tanda sesak ya, atau anak tidak mau makan, ada tanda dehidrasi, nah itu maka anak harus dirawat di rumah sakit. Tetapi tetap harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak yang biasa dia temui. Ya, untuk syarat isolasi mandiri itu, yang pertama anak tersebut tidak bergejala atau asimptomatik, ataupun bergejala itu biasanya gejalanya ringan, yaitu batuk yang ringan, lalu panas badan yang tidak terlalu tinggi, pilek ya. Yang ketiga, anak aktif masih mau makan, lalu menerapkan etika batuk, yaitu kalau misalnya batuk harus dengan tisu, tidak langsung dengan tangan, memantau gejala atau keluhan. Apabila ada perburukan, bisa dikonsultasikan ke dokternya. Biasanya dengan COVID ini kita biasanya dengan telekonsultasi atau telemedicine. Lalu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh orang tuanya atau yang menjaganya, yaitu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Lingkungan rumah atau kamarnya itu harus memiliki ventilasi yang baik. Anak dengan COVID kapan harus dibawa ke rumah sakit apabila ada tanda-tanda kegawat dan kedaruratan ya. Seperti anaknya lebih banyak tertidur, lalu biasanya ditandai dengan penurunan kesadaran, tidak bangun-bangun anaknya, lalu yang 3 juga misalnya anaknya ada kejang, serta adanya gangguan pernafasan seperti nafas yang cepat, saturasi oksigennya kurang dari 95%, atau dengan memakai pulse oximetry, ataupun ada bantuan pada nafasnya seperti dadanya yang cekung, ataupun hidungnya yang kembang kempis, atau kita bilangnya pernapasan cuping hidung. Sebagai tambahannya,
Yang dimaksud dengan nafas cepat pada anak itu berbeda berdasarkan usia. Jika anaknya usia 0-2 bulan, kita katakan cepat apabila lebih dari 60 kali dalam 1 menit. Lalu usia 2 bulan sampai dengan 11 bulan kita katakan cepat apabila nafas lebih dari 50 kali dalam 1 menit. Usia 1 tahun sampai 5 tahun adalah 40 kali dalam 1 menit dan di atas 5 tahun adalah 30 kali dalam 1 menit. Selain dari yang tadi masalah pernafasan juga ditandai dengan ada tandanya dehidrasi ya, ada anak kapan dibawa ke rumah sakit atau dirawat. Yaitu tandanya anak malas makan minum, buang air kecilnya sedikit, atau bahkan berwarna seperti agak kecoklatan, lalu juga disertai dengan adanya mata cekung. Ditambahkan adanya tanda sindrom peradangan multisistem, itu yaitu dengan adanya ruam, dengan mata yang merah, dan juga pembesaran kelenjar getah bening atau leher bengkak yang apabila dipegang dia terasa nyeri. Ibu dengan COVID menyusui, nah itu sangat dianjurkan. Jadi tidak apa-apa karena di dalam ASI ibu itu akan ada antibodi untuk bayinya. Tetapi ada syaratnya. Selama menyusui wajib menggunakan masker untuk menghindari kontak atau penularan antara ibu dan anak. Lalu setiap habis menyusui, kalau bisa ibunya itu harus selalu cuci tangan. Untuk sahabat permata, terutama ayah bunda, karena angka COVID ini sedang meningkat terhadap dewasa dan juga anak, sebaiknya ayah bunda tidak perlu membawa anak-anak bunda ke tempat-tempat yang tidak perlu. Kecuali anak sakit, maka ke rumah sakit tidak apa. Tetapi untuk ke tempat-tempat seperti tempat bermain dan tempat wisata sebaiknya tidak boleh dulu, karena kita harus membantu pemerintah dalam mengurangi angka COVID di Indonesia saat ini. Terima kasih.